Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, yaitu Riri Ramadhani Putri dan Ardini Dwi Ningtyas, akan mempresentasikan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Faktor risiko PAK antara lain golongan fisika, kimiawi, biologis, atau psikososial di tempat kerja. Faktor tersebut di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Faktor lain seperti kerentanan individual juga berperan dalam perkembangan penyakit di antara pekerja yang terpapar. Faktor resiko terjadinya kecelakaan kerja yang pertama yaitu golongan fisik. Terdiri dari kebisingan dapat mengakibatkan gangguan pada pendengaran sampai dengan non-induced hearing loss. Radiasi atau sinar radioaktif dapat mengakibatkan kelainan darah dan kulit. Yang ketiga yaitu suhu udara yang tinggi dapat mengakibatkan heat stroke, heat cramps, sedangkan suhu udara yang rendah dapat mengakibatkan hipotermia. D. Tekanan udara yang tinggi dapat mengakibatkan Caisson disease. E. Pencahayaan yang tidak cukup dapat mengakibatkan kelelahan mata. Pencahayaan yang tinggi dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan. Yang kedua yaitu golongan kimia, terdiri dari debu. Debu dapat mengakibatkan pneumoconiosis. Uap dapat mengakibatkan metal tumor fever, dermatitis, dan keracunan. Insektisida dapat mengakibatkan keracunan. Yang ketiga yaitu golongan infeksi, terdiri dari antraks, brucel, dan HIV atau AIDS. Yang keempat yaitu golongan fisiologis. Salah cara melakukan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan kelelahan fisik, bahkan lambat laun dapat menyebabkan perubahan fisik pada tubuh pekerja. Yang kelima yaitu golongan mental, dapat disebabkan oleh hubungan kerja yang tidak baik atau keadaan pekerjaan yang monoton yang menyebabkan kebosanan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1/MEN/1981 dan Keputusan Presiden RI Nomor 22/1993 terdapat 31 jenis penyakit akibat kerja, yaitu sebagai berikut. Seperti penyakit paru dan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu logam keras. Penyakit paru dan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu logam keras, dan pneumoconiosis yang disebabkan oleh debu mineral pembentukan jaringan parut. Yang keempat yaitu asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal berada dalam proses pekerjaan. Alveolitis alergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ardini Dwi Ningtyas. Diagnosis penyakit akibat kerja. Secara teknis, penegakan diagnosis dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, tentukan diagnosis klinis dengan anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik, diagnostik, dan pemeriksaan penunjang. Yang kedua, tentukan pajanan terhadap faktor risiko dengan melakukan analisis mengenai riwayat pekerjaan secara cermat dan teliti yang mencakup kapan pertama kali bekerja, sudah berapa lama bekerja, apa yang dikerjakan, bahan yang digunakan, informasi bahan yang digunakan, bahan yang diproduksi, jenis bahaya. Yang ketiga, membandingkan gejala penyakit sewaktu bekerja dan dalam keadaan tidak bekerja. A. Pada saat bekerja, maka gejala timbul atau menjadi lebih berat, tetapi pada saat tidak bekerja atau istirahat, maka gejala berkurang atau hilang. Yang keempat, pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan catatan A. Tanda dan gejala yang muncul mungkin tidak spesifik. B. Pemeriksaan laboratorium penunjang membantu diagnostik klinik. Yang kelima, pemeriksaan laboratorium khusus atau pemeriksaan biomedis. Yang A. Seperti pemeriksaan spirometri dan ronsen paru. Yang B. Pemeriksaan audiometrik.
Yang keenam, pemeriksaan atau pengujian lingkungan kerja atau data higien perusahaan yang memerlukan A. Kerjasama dengan tenaga ahli higien perusahaan, dan yang B. Kemampuan mengevaluasi faktor fisik dan kimia berdasarkan data yang ada. Pencegahan penyakit akibat kerja. Berikut ini adalah penerapan konsep 5 tingkatan pencegahan penyakit atau 5 level of prevention disease pada penyakit akibat kerja. A. Peningkatan kesehatan, misalnya penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan kesehatan, meningkatkan gizi yang baik, pengembangan kepribadian, perusahaan yang sehat dan memadai, rekreasi, lingkungan kerja yang memadai, penyuluhan perkawinan dan pendidikan seksual, konsultasi tentang keturunan, dan pemeriksaan kesehatan periodik. Pencegahan penyakit akibat kerja. Yang B. Perlindungan khusus atau specific protection, misalnya imunisasi, higien perorangan, sanitasi lingkungan, serta proteksi terhadap bahaya dan kecelakaan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri seperti helm, kacamata kerja, masker, penutup telinga, baju tahan panas, sarung tangan, dan sebagainya. C. Diagnosis atau deteksi dini dan pengobatan segera serta pembatasan titik-titik lemah untuk mencegah terjadinya komplikasi. D. Membatasi kemungkinan cacat atau disability limitation, misalnya memeriksa dan mengobati tenaga kerja secara komprehensif, mengobati tenaga kerja secara sempurna, dan pendidikan kesehatan. Upaya pencegahan PHK. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah PHK adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyingkirkan atau mengurangi risiko pada sumbernya, misalnya menggantikan bahan kimia yang berbahaya dengan bahan yang tidak berbahaya. Yang kedua, mengurangi risiko dengan pengaturan mesin atau menggunakan APD. Yang ketiga, menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi risiko lebih lanjut. Yang keempat, menyediakan, memakai, dan merawat APD. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.